5 bahaya digital. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Orang-orang Kristen tidak hanya menjalani kehidupan seperti ubur-ubur yang mengambang di arus budaya kontemporer. Kita hidup oleh kuasa roh dan menemukan arah atau haluan hidup kita melalui firman Allah. Kita berenang seperti lumba-lumba, bukan ubur-ubur. Bagian dari pengaturan arah dan kekuatan arah tersebut diekspresikan melalui keterlibatan yang bijaksana dengan berbagai realitas digital pada masa sekarang ini, termasuk berbagai bahayanya. Inilah kelima bahaya tersebut. Yang pertama, pengait bagi rasa penasaran yang timbul secara terus-menerus. Beberapa perangkat digital menawarkan kemungkinan munculnya penemuan yang tiada henti-hentinya. Bahkan untuk menjalankan sistem operasi dasarnya saja, sudah bisa memakan waktu berjam-jam bagi kita untuk melakukan berbagai percobaan dan eksperimen yang dipenuhi dengan rasa penasaran. Kemudian ada juga berbagai aplikasi yang tidak ada habis-habisnya yang menghabiskan waktu berminggu-minggu karena telah memikat Anda untuk terjun ke dalam seluk-beluknya. Semuanya ini sangatlah menipu dan memperdaya, memberikan ilusi akan kekuatan dan efektivitas, tetapi meninggalkan perasaan hampa dan gelisah di penghujung hari pada Anda. Resolusi, saya dengan tegas akan membatasi waktu eksperimen saya pada perangkat digital dan lebih mengabdikan diri saya pada kebenaran dibandingkan hal-hal yang bersifat teknis. Yang kedua, dunia yang hampa dari realitas virtual yang tidak nyata. Betapa menyedihkan melihat orang-orang yang brilian dan kreatif menghabiskan waktu berjam-jam dan bahkan berhari-hari dalam hidup mereka untuk menciptakan berbagai kota, bala tentara, dan petualangan yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Kita hanya punya satu kehidupan untuk dijalani. Semua kekuatan kita diberikan oleh Allah yang nyata untuk dunia yang nyata, menuju ke surga yang nyata dan neraka yang nyata. Resolusi, saya akan menghabiskan energi konstruktif dan kreatifnya saya bukan dalam realitas virtual yang tidak nyata, melainkan dalam realitas dunia nyata. Ketiga, berbagai hubungan yang pribadi dengan mesin. Tidak seperti penemuan lainnya, komputer adalah penemuan yang paling mendekati untuk membuatnya menjadi seperti manusia. Anda bisa bermain game dengannya. Dia akan berbicara pada Anda. Dia akan selalu ada untuk Anda. Bahaya besar di sini adalah ketika kita benar-benar merasa nyaman dengan manusia elektronik yang mudah diatur ini, dan perlahan-lahan menjauh dari hubungan dengan manusia nyata yang tidak terduga, membuat frustasi dan terkadang menyakitkan itu. Resolusi, saya tidak akan mengganti risiko hubungan pribadi dengan keamanan elektronik yang justru tidak bersifat pribadi. Yang keempat, risiko dari janji kencan tryst. Tryst, kata benda, suatu kesepakatan seperti antara sepasang kekasih untuk bertemu. Berbagai perselingkuhan seksual dimulai dari waktu berduaan yang privat, perbincangan yang panjang lebar, dan saling berbagi isi hati yang kini bisa dilakukan dalam ketersembunyian mutlak melalui berbagai perangkat digital. Anda mungkin berpikir bahwa itu tidaklah masalah, hingga dia, baik si laki-laki atau perempuan itu, muncul di tempatnya Anda. Resolusi, saya tidak akan membina hubungan yang melewati batas dengan lawan jenis selain pasangannya saya. Jika saya lajang, saya tidak akan membina hubungan seperti itu dengan pasangan orang lain. Yang kelima, pornografi. Lebih berbahaya dari berbagai video dengan peringkat X. Sekarang NC-17 atau video khusus dewasa 17 tahun ke atas. Kita sekarang tidak hanya dapat menonton, tetapi juga melakukannya dalam privasi ruang persembunyiannya kita sendiri. Pornografi yang interaktif akan memungkinkan Anda untuk melakukannya atau membuat mereka melakukannya secara virtual. John Piper tidak pernah melihat hal semacam itu. Dia juga tidak pernah berniat melakukannya. Hal yang seperti itu akan membunuh roh kita. Hal yang seperti itu akan membuat Allah menjauh. Hal yang seperti itu akan mendepersonalisasikan perempuan. Hal yang seperti itu akan memadamkan kuasa doa. Hal yang seperti itu akan mematikan Alkitab. Hal yang seperti itu akan merendahkan jiwa. Hal yang seperti itu akan menghancurkan kuasa spiritual. Hal yang seperti itu akan menajiskan segalanya. Resolusi, saya tidak akan pernah membuka aplikasi atau situs web apapun untuk mendapatkan atau memuaskan rangsangan seksual. Juga, saya tidak akan membeli atau mengunduh apapun yang bersifat pornografi.